Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma ya 'alim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi Bapak dan Ibu, rekan-rekan mahasiswa. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan segala rahmat dan hidayahnya, sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk menimba ilmu dengan kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena mungkin banyak orang di luar sana yang memiliki nikmatnya belajar, nikmatnya menimba ilmu, tapi belum bisa karena berbagai macam alasan atau berbagai macam keperluan, seperti mungkin pekerjaannya terlalu banyak atau ekonominya sedang ada guncangan sehingga tidak tenang untuk menimba ilmu. Alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kelonggaran yang kalau dibandingkan sebagian dari saudara kita, Alhamdulillah ya, banyak yang tercukupi dan bisa menikmati tholabul ilmi di Universitas Muhammadiyah Karanganyar. Alhamdulillah pagi hari ini kita akan istilahnya mengejar semester kemarin itu ada mata kuliah AIK 2 Ibadah, Akhlak dan Muamalah ya, Bapak dan Ibu semuanya. Ibadah, Akhlak dan Muamalah. Dari beberapa eh, perhitungan kami kemarin memutuskan untuk membuatnya itu kilat ya. Kilat. Ya dibuat 2 hari seperti Tuh, daurah dan juga nanti untuk bagus. asesmennya, untuk penilaiannya kita buat pilihan ganda. Insya Allah beberapa saya pernah mengikuti pelatihan tarjih itu juga di guru-guru dosen AIK itu metodenya bersama ya ada pretestnya kemudian menjawab pertanyaan secara pilihan ganda. Setelah itu muncul nilainya. Kalau nilainya sesuai rata-rata itu nanti dapat sertifikat kayak gitu. Nah, itu barangkali bisa diterapkan oleh teman-teman APH ini yang mahasiswanya banyak dan juga sudah apa ya, sudah senior juga lah ya Bapak dan Ibu saya melihat Bapak dan Ibu di sini sebagian itu sudah apa ini namanya mungkin ya belajar agamanya sudah ke level kedai ya, bukan orang awam lah saya sebutnya. Berapa sudah mengikuti pendidikan agama ya, pendidikan agama yang non formal atau di pesantren atau ikut program-program gitu ya. Ada yang dari pondok ya, terus dan beberapa mualimin Muhammadiyah juga dan sebagainya. Jadi saya kira sebagian sudah senior juga ya untuk masalah ibadah, akhlak dan muamalah. Mungkin teori dan apa itu namanya sumber-sumber agama itu sudah familiar. Namun ada juga dari rekan-rekan yang memang belum pernah belajar ilmu agama secara intens atau di lembaga pendidikan Islam. Oke, nah hari ini saya akan share slide-nya ya, Bapak dan Ibu semuanya. Kita akan membahas pengantar ibadah, fikih dan ketarjihan ya sedikit ya. Ini kita review saja ya. Mungkin barangkali Bapak dan Ibu yang pernah belajar tarjih atau ada orang Muhammadiyah di sini, mungkin ya sudah familiar ya. Tapi di sini kita eh, merefleksikan dengan santai saja ya di akhir pekan ini dan Masya Allah Bapak ini namanya. Saya kebetulan hari ini tuh lagi kurang sehat Bapak dan Ibu.
beberapa hari ya, beberapa hari keluarga banyak yang sakit batuk pilek, anak juga, istri, jadi juga saya. Tapi kerjaan masih banyak. Kita tetap aktivitas dan saya sendiri eh, jadinya jarang memegang HP gitu ya. Kalau ada waktu istirahat langsung istirahat. Jarang buka sosmed. Ternyata bangsa kita sedang gonjang-ganjing ya. Saya buka sosmed itu ada demo di Jakarta, di Ada Solo apa ternyata ini? juga ada. Saya sempat beli Ternyata kue kok ramai naik sekali panas ya ini tentang ini. itu habis Saya nyarah. karena jarang buka sosmed jadi agak-agak ketinggalan berita yang kekinian ya karena kebetulan kurang sehat dan banyak agenda ya. Teman-teman bisa Bapak ini di-mute ya. satu semester nggak pernah ngasih materi, tahu-tahu hari ini dia ngasih. Mute ya. Oke. Ya ini kita apa ini namanya? Lanjut ya, lanjut untuk materi perkuliahan kita. Apa itu namanya untuk AIK 2 untuk semester kita ini. Oke. Di dalam apa ini namanya? Kita sebagai seorang orang yang beragama ya, orang beragama pasti ya pernah apa ini namanya? Pernah beribadah ya Bapak dan Ibu semua. Beribadah tentunya kalau di dalam Islam itu sebuah bentuk dari penghambaan atau ketaatan. Ta'abbud, ketaatan atau penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara istilahnya adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi Allah, baik ucapan maupun perbuatan, lahir dan batin. Nah, di sini ada lahir dan batin. Jadi, di dalam ibadah Islam itu juga berkaitan atau dan sangat banyak sekali juga berkaitan dengan hati ya Bapak dan Ibu. Jadi, lahir dan batin. Batinnya, ibadah itu, batin itu seperti apa ini namanya paling penting ya, sangat penting daripada lahir barangkali. Orang ke sholat di masjid, kalau hatinya sakit ya, hatinya buruk, sholat tapi ada riak ya, ada kita pernah belajar ada riak, yakni mengingin riak apa itu namanya, agar mendapatkan perhatian dari orang lain. Jadi kita berbuat ibadah, misalnya sholat atau sedekah dan lain atau ibadah yang lain, membaca Al-Quran misalnya, biar orang lain melihat kita ini orang yang baik gitu. Wah, ibadah nih gitu. Dapatkan pujian orang lain. Itu namanya syirik kecil atau ria. Maka ibadahnya bisa berkurang ya, berkurang pahalanya gitu ya. Atau bahkan kalau apa itu namanya niatnya nggak bener kalau dia secara fisiknya kayak orang beribadah tetap nggak bisa juga ya. Jadi di dalam Islam aspek batin itu penting ya. Maka dari itu banyak sebenarnya ajaran Islam, para ulama juga penulis kitab-kitab tazkiyatun nafas itu ya. Kitab-kitab yang menulis tentang manajemen hati, ilmu tentang hati ya, qalb atau ruh di dalam diri manusia. Karena ternyata ketika itu persoalan yang ada di dalam hati atau batin itu selesai gitu ya. Bersih, selesai, sehat itu persoalan hidup bisa berkurang. Orang bisa beragama dengan baik, aktivitasnya lebih baik, keduniaan lebih baik gitu. Dengan dengan pembersihan batinnya gitu kan ya. Dan nanti juga ada eh, besok ya kita akhlak. Ya. Akhlak itu juga hasil dari ibadah. Akhlak itu hasil dari proses ibadah, kebiasaan ibadah, kemudian membentuk sebuah pribadi yang memiliki perbuatan-perbuatan baik yang muncul di dalam dirinya secara gampang. Tanpa berpikir panjang, orang itu sikapnya baik.
Nah, itu salah satunya adalah hasil dari ibadah. Hasil dari ibadah. Orang yang suka berpuasa sunnah, Senin Kamis itu ya, ya Yaumul Bid, itu akan karakternya akan lebih sabar. Orangnya lebih sabar. Orang yang suka sedekah gitu ya, dia orangnya dermawan, ringan tangan, mudah membantu. Tidak hanya sekedar uang. Misalnya dia seringnya mengeluarkan uang ya, tapi dia akan membentuk karakter dirinya terbentuk jadi orang yang gampang juga, gampang dimintai tolong dan lain sebagainya. Karena dia terbiasa memberi sehingga membentuk akhlaknya itu akhlak. Bentuk dari jiwa yang matang, salah satunya aspek yang membentuk akhlak adalah pembiasaan ibadah, yaitu ibadah. Ya itu ya banyak hal yang bisa kita perbincangkan mengenai ibadah itu ya Bapak dan Ibu. Tapi karena materinya masih banyak kita langsung ya sesuai dengan runutan materi, terus kita menyinggung mengenai fikih ibadah. Nah, kalau fikih ibadah itu berkaitan dengan ini ya, ibadah itu secara lingkupnya ada dua. Harusnya ini dulu ya, biar nggak bingung ya. Secara lingkupnya ada mahdoh dan goiru mahdoh ya. Ibadah mahdoh, terutama ibadah mahdoh ya itu kita perlu belajar fikih ibadah. Belajar fikih ibadah karena dalam fikih ibadah di situ ada tuntunan karena dalam ibadah mahdoh ibadah yang harus sesuai tuntunan, sesuai dengan dalil sehingga penting untuk belajar fikih ibadah. Adapun ya ghoi rumah tuh memang ada hal-hal aspek yang perlu dipelajari ya agar ibadah itu juga diterima, tapi secara pelaksanaannya tidak diatur ya, tidak diatur. Namun kalau ibadah mahdoh itu diatur sehingga penting untuk belajar fikih ibadah. Jadi fikih itu tadi saya membaca juga dari rekan-rekan Bapak dan Ibu eh, sebagian sudah pernah belajar fikih ya. Fikih eh, ada yang jawabannya singkat, ada yang panjang. Yang panjang ini nulis atau AI ya ini. Jadi AI itu ada yang komplit sekali ya, luar biasa ya. Nah, sebagian Bapak dan Ibu juga sudah pernah belajar fikih ya. Nah, di dalam fikih itu kita apa ini namanya? Kembali ke slide dulu ya. Kita diberikan tuntunan praktis untuk melaksanakan sebuah prosesi ibadah mahdoh yang sesuai syariat dan bernilai pahala dan mencegah kesalahan dalam praktik ibadah. Itu ya. Sederhananya seperti itu ya. Itu tujuan ibadah untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meraih ridha Allah dan kebahagiaan akhirat. Kemudian nah ini ruang lingkupnya ada ibadah mahdoh atau sebutannya ritual ya. Ada sholat, puasa, zakat, haji, ada umroh juga haji dan umroh, sedekah dan sebagainya. Oh, sedekah kayak nggak masuk ya harusnya. Kemudian ibadah ghairu mahdoh, bekerja, belajar, sedekah dengan niat benar itu. Atau birrul walidain, mengerjakan ghairu mahdoh itu sesuatu yang mungkin umumnya aktivitas keduniaan saja. Aktivitas keduniaan, tapi dengan niat yang benar, dengan niat yang ikhlas, menjadikan itu menjadi ibadah. Itulah yang disebut dengan ghairu mahdoh. Jadi pelaksanaannya tidak dirinci ya. Misalnya bekerja ya, bekerja sesuai dengan bekerja, berangkat pagi atau siang, sore ya. Secara secara detailnya tidak dijelaskan harus bagaimana ya. Tapi kalau ibadah mahdoh
Ya, ini maksudnya misalkan sholat itu ada kaifiatnya, ya, ada Kayak tata Zoom, caranya, kayak Zoom apa? atau wudhu, wudhu ada urutan-urutannya, itu namanya fikih ya, Bapak dan Ibu. Fikih mahdoh itu untuk tuntunan-tuntunan untuk Apa ini? ibadah tadi ya. Kemudian maka dari itu eh, Bapak dan Ibu biasa bisa di mute ya. Nah, terus ibadah mahdoh dan ghairul mahdoh, ibadah mahdoh yang ada dalilnya. Saya ulangi lagi karena saya apa ini namanya? Pengalaman di kelas reguler mahasiswa itu ya sudah saya jelaskan ya sekali pas UTS dan ujian itu masih orang masih bingung ibadah mahdoh itu apa, ibadah ghairul mahdoh itu apa. Ya, mahdoh itu yang ada tuntunannya. Mungkin teman-teman yang belum pernah belajar fikih jadi agak susah ya untuk apa ini namanya memahami mungkin ya. Jadi sholat, puasa itu ada tuntunannya, ada tata caranya. Contohnya dari segala aspeknya ya. Sholat misalnya dari waktu. Maka dari itu Muhammadiyah itu punya tradisi itu ya, hisab itu ya. Itu juga secara secara sejarah sains itu diskusi banyak yang para ulama zaman dulu yang ilmu sains pertama yang berkembang di peradaban Islam itu ya tentang waktu ya, waktu, jam, geografi karena berkaitan dengan kiblat, waktu karena berkaitan dengan ibadah. Salah satunya yang diatur adalah waktu sholat. Jadi sholat wajib atau boleh dilakukan atau harus dilakukan kalau sudah masuk waktunya. Sholat zuhur di jam 12, kalau secara fikihnya ada istilah zawal ya, ketika matahari sudah mulai condong ke arah timur ya. Jadi nggak pas di tengah, tapi ada waktu, ada zawal di situ, masuk ke geser ke sana, terus itu masuk waktu zuhur itu. Kalau di Bekasi gimana, Mas? Terus terus asar, maghrib dan lain sebagainya. Kemudian ada tata caranya untuk taharah atau wudhu harus dengan apa itu doa dulu, kemudian tangan dulu dan seterusnya itu adalah ibadah mahdoh yang urut-urutannya diatur dan harus sesuai itu mahdoh. Puasa juga, puasa terutama puasa Ramadan yang wajib, dia wajib dilaksanakan kalau masuk bulan Ramadan gitu ya. Kalau belum bulan Ramadan ya tidak wajib ya. Maka penting sekali setiap tahun itu ada sidang isbat kan gitu ya. Kalau di Indonesia ya. Nggak hanya di Indonesia itu semua umat Muslim melakukan sidang isbat kapan masuk satu Ramadan karena berkaitan dengan ibadah, ya, ibadah mahdoh ya, ibadah yang penting. Zakat juga ada aturannya, ada ukuran-ukurannya dan kepada siapa. Kemudian haji juga ada. Syarat diterima ibadah, beriman, ittiba Rasul dan ikhlas ya. Beriman, ittiba Rasul mengikuti aturan-aturan yang sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan juga ikhlas. Ya, ini secara umumnya seperti itu ya. Ikhlas. Kemudian, nah ini tadi ya, harusnya sedekah nggak masuk ya. Karena sedekah masuknya kepada ghairu mahdoh. Karena kita bebas untuk sedekah apa saja ya. Dengan niat ikhlas memberikan, itu bisa menjadi sedekah. Ya ini ibadah mahdoh tadi ya, ada toharoh, itu berkaitan dengan wudhu ya, Bapak dan Ibu. Wudhu. Oh ya di sini. Buku, eh, saya membawa buku dari WMS ya. Toharoh
Toharoh, apa ini namanya? Ini kita akan mungkin ini jadi papan tulis ya. Sebenarnya saya akhir-akhir ini beberapa tahun ini kalau ngajar tidak pakai slide Bapak dan Ibu. Jadi langsung kita membahas dari buku, kemudian saya tuliskan di papan tulis ya. Jadi jarang sekali buka slide ya. Mohon maaf kalau slide saya sangat sederhana ya. Karena sudah jarang sekali pakai slide ya. Pakai buku-buku langsung didiskusikan dengan mahasiswa di kelas. Seringnya seperti itu. Di Toharoh ini, di Toharoh Bapak dan Ibu, saya menekankan, mengingatkan kita tentang misalnya yang sederhana ya, apa ini namanya, perbedaan hadis dan hadas, eh, najis dan hadas ya. Kakak aku tak rombeng. Kakak, kan aku njaluk praktik ini kan sih terus. Perbedaan Foto najis dan kali. hadas. Boleh Ada yang tekan. bisa Itu menjawab loh. Bapak dan Ibu? Kemarin kan ya. Najis itu apa? Hadas itu apa? Ini wawasan fikih ya, wawasan bagaimana kita ini bersuci ya, bersuci ya. Najis, ada apa perbedaan utama dari najis dan hadas? Kalau najis itu Kalau bentuk najis bendanya kotor terlihat, kalau Mm-mm. hadas tidak kasat mata. Tidak bisa dilihat ya. Di sini najis itu hadas itu ada dua, hadas najis kecil, hadas besar. fisiknya ada ya. Najis benda. Mm-mm. Kalau hadas itu dia kondisi bukan mengacu kepada. Kondisi ya, Najis itu bentuknya. kondisi secara syarak ya, syariat ya, tidak bisa untuk ibadah ya, tidak boleh untuk ibadah. Kali aku dengan. Saya sudah dijalan. Najis banyak, najis itu biasanya ya apa itu namanya ada ringan, sedang sama berat ya, Aku najis. nggak bakal. Kayak laptop. Terus sebenarnya ada macam-macam air gitu ya, banyak sekali ya. Air untuk tayam apa itu? Air untuk bersuci ya. Nah, di sini kita ke najis dan hadas. Jadi najis ada ringan, sedang dan berat gitu ya. Ini kalau ringan perlu hanya cukup dengan dibasuh air ya. Contohnya mungkin Bapak dan Ibu yang pernah punya anak ya. Itu ada najis ringan. Salah satunya adalah kencingnya bayi yang masih ASI ya, full ASI, belum MPASI gitu. Itu ringan. Tapi kalau sudah di MPASI maka sudah seperti manusia. Jadi kalau terkena itu harus dibersihkan ya. Bersihkan dan seperti apa itu namanya? Masuk ke sedang ya, naik ya. Terus kemudian kalau berat itu seperti liur anjing dan sebagainya harus dibersihkan dengan tanah 7 kali dan apa itu namanya? Kemudian basuh air gitu ya. Itu najis ya. Kemudian kalau hadas, hadas itu ke kondisi ya atau sesuatu yang fisiknya nggak ada. Secara syariat ya, syaraknya ya apa itu namanya? eh, Dia harus bersuci agar bisa untuk ibadah. Contohnya adalah hilang akal misalnya. Hilang akal ada yang karena mabuk, ada yang karena yang setiap hari kita lakukan nih Bapak dan Ibu. Apa coba ya? Tidur ya. Tidur terlelap. Tidur terlelap ini berhadas. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau sholat tapi sebelumnya tertidur, terlentang, terlelap, maka harus wudhu lagi agar bisa sholat kan gitu ya.
Ini berhadas, berhadas ya. Kemudian kentut ya, mohon maaf ya ini. Kentut termasuk hadas nggak ya? Dia yang di apa itu ketika kita kentut ya, itu berhadas sehingga kita harus berwudu biar suci. Tapi tempat yang mohon maaf keluar udaranya itu tidak dibersihkan, tidak dibersihkan. Tapi yang dibersihkan wudhu ya, kita wudhu tangan, tangan apa itu namanya sesuai urutan wudhu itu ya. Jadi tidak ada kaitannya dengan mohon maaf tempat keluarnya udara, tapi kita harus berwudhu agar apa ini namanya sah untuk beribadah lagi. Kemudian apalagi orang meninggal itu juga masuk ke hadas ya. Jadi perlu disucikan lagi maka dimandikan lagi yaitu hadas kecil, hadas besar. Ada hadas besar ya termasuk meninggal itu dan ada apa ini namanya eh, yang perlu dibersihkan dengan mandi lagi adalah berhubungan ya, berhubungan suami istri. Hadas kecil bisa dengan wudhu, hadas besar dengan mandi. Itu mungkin hal-hal yang setiap hari ya, setiap hari kita lakukan lakukan untuk membersihkan diri dari najis ataupun berhadas agar kita bisa beribadah sah untuk beribadah. Nah ini fikih ya Bapak nih. Belajar tata cara ini memang afdalnya, baiknya dibimbing Ustadz ya secara detail membahas satu kitab, satu fikih tertentu dulu. Nah, kemudian diamalkan dan apa itu namanya. Nanti kalau ada persoalan bisa ditanyakan ke Ustadznya. Banyak ya, banyak sekali ada toharoh, ada apa itu namanya. Penting juga ya setiap hari kita menemuinya ya, toharoh, kemudian wudhu, fikih dan lain sebagainya. Ini contoh, salah satu contoh saja. Tapi nanti di postes keluar ya itu. Saya ada ya, najis hadas ya. Oke, nah ini di materi pagi ini kita menyinggung mengenai fikih ya, apa itu fikih tadi bahwa fikih itu fikih adalah tata cara ya, tata cara kita beribadah secara praktis. Adapun sebelumnya ada ilmu yang dikuasai oleh para ulama untuk mengkonstruksi fikih itu ada namanya usul fikih ya, usul fikih. Nah, di dunia Islam fikih itu ada yang besar adalah empat, yakni Hanafi, Hambali, Maliki, dan Syafi'i. Di POM tadi juga saya sudah melihat banyak yang menjawab tentang perbedaan empat mazhab. Berarti sudah familiar ya sebagian. Eh, Kemudian, Bapak dan Ibu yang kami hormati ya, di dalam fikih itu, apa itu namanya, ketika zaman Nabi Muhammad SAW itu belum ada istilah-istilah ilmu fikih gitu ya, karena semua mengikuti langsung apa yang Rasulullah SAW eh, ajarkan, kemudian ditirukan oleh para sahabatnya. Setelah eh, Nabi Muhammad SAW wafat, muncul para ulama ya, ada yang mengumpulkan hadis, riwayat-riwayat, sampailah kepada ulama fikih ya, ulama yang menulis fikih. Muncullah empat empat ulama besar yang diikuti oleh umat Islam di seluruh dunia. Ada Hanafi, Hambali,
Maliki dan Syafi'i. Dan selain itu secara dunia ada tapi jumlahnya sangat sedikit dan ada satu yang kontroversi seperti Syiah. Syiah ada yang memasukkan salah satu madhab juga tapi apa itu namanya mereka banyak ini ya banyak kontroversinya. Dia mengatakan keluar dari Islam. Oke. Di sini Muhammadiyah memiliki sistem tarjih yang tidak berafiliasi ke madhab tertentu, namun tetap mengakui tentang fikih madhab. Jadi hasil dari tata cara ya dari tarjih itu tidak terafiliasi satu madhab tertentu. Muhammadiyah di sini kita melihat Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah itu memiliki sistem materi dakwah yang disesuaikan. Jadi gitu. Bahasanya itu jadi Muhammadiyah itu bukan madhab juga ya, Bapak dan Ibu. Muhammadiyah bukan madhab, apa itu namanya? Bang, Muhammadiyah bukan aliran gitu. Ya. Bang Suta. Karena sebagian apa itu namanya? Masyarakat awam itu kadang agak-agak apa ini namanya? Agak-agak riskan kita ketika kita membicarakan Muhammadiyah, membicarakan NU atau apa itu seperti membicarakan sebuah agama sendiri. Bahkan astagfirullah ya orang-orang yang mengaku apa itu namanya melebihkan organisasinya dan menyalahkan orang lain yang mengikuti organisasi lain itu sebuah bencana ya. Orang kalau nggak ikut Muhammadiyah sesat itu misalnya astagfirullah ya nggak boleh ya. Orang nggak ikut NU sesat itu tapi terjadi ya di masyarakat jadi agak berat juga ya ini untuk membicarakan terkadang membicarakan itu di kalangan awam itu agak-agak harus hati-hati ya. Padahal sebenarnya Muhammadiyah itu ya bukan aliran ya bukan mazhab dia organisasi dakwah yang prioritasnya itu amal ya. Kiai Haji Ahmad Dahlan itu luar biasa keikhlasannya untuk beramal gitu ya. Ya, salah satu kelebihan beliau belajar Al-Quran, pendekatannya beliau belajar Al-Quran itu adalah untuk diamalkan. Kalau Bapak dan Ibu pernah mendengar kisahnya beliau di dalam soal Al-Ma'un itu ya, atau teologi Al-Ma'un di Muhammadiyah itu ada istilah seperti itu dari beliau Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan para pengikutnya ketika itu untuk mengamalkan surat Al-Ma'un. Surat pendek, sudah dihafal, kalau sholat sering dibaca, beliau menyampaikan tafsir itu berulang-ulang terus. Sampai ada yang berani bertanya, kenapa, wahai Kiai, kenapa mempelajari ayat ini, padahal kita sudah hafal, setiap hari juga membacanya. Loh kalian kenapa? Jadi, terus Kiai Haji Ahmad Dahlan membalasnya, "Lah, kalian itu loh banyak orang miskin nggak orang terlantar nggak bisa kalian urus gitu. Ini ayat tentang itu, tentang bagaimana kita mengurus anak-anak yatim dan sebagainya. Kalau setiap hari diberikan pelajaran Quran, tafsir tentang ayat ini, tapi nggak aksi-aksi, tidak kok tidak beraksi-aksi ya. Saya sampaikan terus kan gitu, istilahnya kayak gitu. Mungkin penyampaiannya beda ya, tapi intinya seperti itu. Beliau menekankan loh ini itu loh di alun-alun atau di mana itu banyak orang yang nggak keurus. Itu kalian urus gitu. Ya. Baru kajiannya dilanjutkan ke surat-surat yang lainnya. Nah, itu salah satu pendekatan kuat di dalam Muhammadiyah bahwa melihat konteks itu orientasinya beramal itu. Jadi, apa itu organisasi untuk beramal, jadi bukan aliran atau madhab ya. Nah terus ini ya, beberapa penjelasannya, sebagian itu juga sebagian sudah menjawab komplit sekali mungkin itu, mungkin dari AI ya mungkin. Kan saya juga cek AI itu komplit sekali ya bagus. Ini tarjih ada tiga ya. Dalam Muhammadiyah itu ada putusan tarjih adalah hasil dari musyawarah nasional tarjih yang kemudian diresmikan oleh pimpinan pusat. Putusan ini memiliki kekuatan hukum yang kuat dan mengikat karena mendapat legitimasi dari pihak tertinggi dalam Muhammadiyah. Putusan tarjih memberikan pedoman yang tegas dalam isu-isu keagamaan yang dihadapi oleh umat Muhammadiyah, menciptakan konsistensi pandangan di seluruh
struktur organisasi. Misalnya fikih air, fikih kebencanaan dan lain-lain. Jadi apa ini namanya? Kemarin saya dapat buku baru fikih mana tadi? Bilang ya tentang apa ini energi ya tentang energi ya. Muhammadiyah kemarin teman-teman menulis tentang energi pembaharuan energi yang berkelanjutan ya karena di isu-isu yang kita hadapi adalah water energy gitu ya untuk berkaitan dengan lingkungan. Nah itu Muhammadiyah berperannya bisa melalui tarjih itu membuat sebuah kajian mendalam mengenai kalau di sini air mengenai bencana dan lain sebagainya kemudian dirapatkan secara nasional jadilah putusan tarjih. Dan yang kedua adalah fatwa tarjih. Fatwa tarjih adalah hasil respon atas berbagai pertanyaan keagamaan yang diajukan kepada majelis tarjih tingkat pusat, kemudian sidang fatwa agama yang diselenggarakan oleh Divisi Fatwa dan Pengembangan Tuntunan MTT. Ini ini ya Bapak dan Ibu, biasa dalam organisasi ada divisi-divisi seperti itu ya. Nah, itu menjadi panduan praktis dalam menjawab tantangan keagamaan kontemporer yang dilandasi oleh masyarakat Muhammadiyah melalui buku tanya jawab agama dan terbitan majalah Suara Muhammadiyah. Fatwa ini disosialisasikan kepada umat secara luas, memastikan pemahaman yang tepat terhadap ajaran agama Islam. Ini ini terkait sangat apa itu namanya organisasi oriented ya Bapak dan Ibu. Jadi kita membuat kumpulan, kumpulan untuk tujuan tertentu untuk beramal agar alhamdulillah pengikutnya banyak begitu ya. Kemudian biar mereka ini bisa sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, maka dibuat-buat apa itu namanya muncullah ya, muncul alat-alat untuk kita berdakwah ya pada masyarakat untuk memudahkan memahami ajaran Islam. Dan wacana tarji adalah tempat berkembangnya gagasan-gagasan baru dalam keagamaan. Ini menjadi wadah bagi pemikiran-pemikiran inovatif yang mungkin akan menjadi subjek pembahasan lebih mendalam di masa depan. Dengan demikian, MTT tidak hanya menjaga akar tradisi, tetapi juga mendorong perkembangan dan adaptasi keagamaan yang relevan dengan tuntunan zaman. Hadis tarjih dan tajdid Muhammadiyah dengan produk-produk utama, putusan tarjih, fatwa tarjih, dan wacana tarjih memainkan peranan penting dalam membentuk panduan keagamaan yang komprehensif dan adaptif. Keberadaan produk-produk ini mencerminkan upaya Muhammadiyah dalam menjaga kekokohan nilai-nilai keagamaan sambil tetap responsif terhadap tantangan kontemporer. Jadi ini itu sebenarnya gini, kita sebagai profesional, Bapak dan Ibu sepertinya di sini ya tidak sedikit juga ya sudah mungkin profesional di bidang kesehatan. Mungkin kalau ada sesuatu yang para ulama ini belum menyentuhnya atau apa ya ustadz-ustadz ini kok perlu dicarikan solusi dari perspektif agama itu bisa melalui sini Bu. Bisa apa ini namanya dari wacana tarjih itu kita perlu hukum nih tentang apa ya mungkin di akupuntur itu ada metode ataupun bahan yang ternyata mengandung sesuatu yang haram itu misalnya. Kita perlu nih wacana ini dibahas gitu. Bagaimana secara perspektif Islam, bagaimana secara profesional sains modernnya, kemudian dibahas bersama, kemudian dicari hukum yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Nah ini alat untuk di situ. Jadi kalau kalau apa itu namanya, kalau kita nggak punya kumpulan gitu ya, nggak punya teman-teman untuk berdakwah secara struktural seperti ini, kita nyarinya agak bingung ya mana gitu. Kalau pondok pesantren terkadang fokusnya beda. Pondok pesantren eh, ya tafakuh fiddin mengajarkan agama-agama Islam. Terus kemana coba? Nah ini salah satu solusi untuk memberikan persoalan-persoalan kontemporer ini muncul sebuah organisasi-organisasi. Ya. Muhammadiyah juga punya alat itu ya untuk membahas apa yang terjadi di masyarakat gitu. Kemudian dibahas bagaimana solusinya dalam perspektif Islam.
Mengumpulkan para pakar mau dibahas secara bersamaan. Wah, waktunya sudah mulai habis ya. Lanjut sedikit lagi Bapak dan Ibu. Ini perbedaan tarjih dan mazhab Syafi'i tentang taharah khusus kaifiyat wudhu. Ini studi kasus ya, bagaimana kita melihat hasil dari tarjih Muhammadiyah dan mazhab Syafi'i. Karena mazhab Syafi'i itu adalah mazhab yang ini ya di sini tadi Syafi'i lebih banyak di Indonesia ya, Indonesia, sebagian di Yaman, di bawah sini siapa ya lupa ya. Hambali banyak di Saudi ya. Maliki dari Afrika, di sana ada negara Mauritania luar biasa Wah, ini Bu. 100% agamanya Islam ya, di Maliki. Syafi'i ya tadi ya. Hanafi ada di sekitar Turki ya, jadi Bapak dan Ibu kalau di Turki setelah walad dolin, sholat sholat apa itu namanya maghrib atau isya, itu aminnya jangan dikeraskan ya. Di sana fikihnya seperti itu. Jadi kalau walad dolin, misalnya di Hagia Sophia itu ya, udah diam aja atau amin itu pelan aja. Jadi kalau kalian seperti Indonesia mazhab Syafi'i itu amin itu kalian akan teriak sendiri ya. Jamaah di sana akan diam. Nah, ini cerita ya teman-teman yang ke sana belum pernah belajar fikihnya. Ketika amin teriak sendiri padahal diam semua. Nah, itu ya contoh tentang fikih ya. Nah, ini fikih Syafi'i karena terlalu menjadi mayoritas di Indonesia. Saya berikan perbandingannya sedikit ya. Jadi tarjih tidak berbeda dengan mazhab Syafi'i, namun tuntunan tarjih melingkup yang wajib dan sunnah. Sehingga mengamalkan kaifiat dari tarjih maka mendapatkan sunnahnya. Mazhab Syafi'i lebih detail dan ada pembagian wajib dan sunnah. Ya. Tarjih memudahkan umat untuk mengamalkan ibadah sesuai tuntunan dan mendapatkan keutamaannya. Maksudnya gimana ini ya Bapak dan Ibu? Ini wudhu di dalam HPT itu langsung urutan-urutan. Langsung caranya gimana langsung diberikan gitu. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim hadisnya ini, terus niat yang ikhlas karena Allah, tidak ada tidak perlu diucapkan, membasuh telapak tangan 3 kali, langsung ada 3 kalinya, terus gosok gigi atau dengan siwak, terus berkumur dan mengeluarkan dari hidung, membasuh muka 3 kali, ada 3 kalinya, melebihkan dan mengosokkan dan seterusnya. Nah, ini contoh aja ya biar tidak terlalu banyak ya Bapak. Membasuh kedua tangan siku 3 kali sela-sela jari ya. Jadi kalau di dalam mazhab Syafi'i ini jadi semuanya ada 3 kalinya, ada ininya, habis ini apa gitu ya. Semuanya langsung. Jadi kalau kita mengamalkan tarjih, nah kalau kita lihat di mazhab Syafi'i di matan Abu Suja misalnya, jadi dipisah. Jadi rukun-rukun wudhu hanya ada 6. Niat ketika membasuh muka, kemudian membasuh kedua tangan sampai sebatas siku. Nggak ada keterangan 3 kalinya ya. Mengusap sebagian kepala, jadi ada yang cuman kena rambutnya itu sah gitu. Dan membasuh kedua kaki sampai sebatas mata kaki dan tertib. Tertib berurutan kalau dalam bahasan fikih yang dimaksud dengan tertib adalah sesuai urutan. Ini cuman itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita mengamalkan 6 poin ini itu sah wudhunya. Nggak ada 3 kali. Misalnya membasuh muka, terus membasuh kedua tangan sampai siku, sekali mengusap sebagian kepala, rambutnya kena sedikit gitu ya. Terus membasuh kaki, udah itu sah kalau dari mazhab Syafi'i dan merujuk kepada fardunya. Cuma di sini ada keterangan sunnah wudhu ada 10. Ya, membaca basmalah itu adalah sunnah. Tapi kalau tarjih langsung, yang pertama membaca bismillah. Kalau dalam konstruksi madzhab Syafi'i, sunnah baca basmalah adalah masuk sunnah. Membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan ke dalam wadah air, berkumur-kumur, istinsyaq tadi menghirup air ke hidung, mengusap semua bagian wajahnya semua, mengusap kedua telinga dan luar dengan menggunakan yang baru, menyela jenggot,
mendahulukan anggota yang kanan dan yang kiri. Jadi itu masuk sunnah, anggota kanan dan kiri. Mencuci dan membersihkan setiap anggota wudhu masing-masing 3 kali. Nah, ini masuk sunnah. Mualah yaitu dilakukan beruntun tanpa diselingi perbuatan lainnya. Itu sunnah. Dibagi. Ada yang fardunya ini, sunnahnya ini. Jadi kalau kita melaksanakan fardunya itu sudah sah. Iya. Tapi kalau ditarjih, semuanya disebutkan. Kalau yang sunnah-sunnah di Syafi'i kayak jadi sudah masuk gitu ya. Jadi kalau kita mengajarkan tarjih ke masyarakat, masyarakat sudah melaksanakan semuanya, tidak memilih-milih. Maka apa itu namanya ini istilah para ulama dulu ya. Jadi orang Indonesia itu mungkin orang luar negeri melihat orang Indonesia itu kalau wudhu yang benar-benar orientednya fikih Syafi'i gitu ya. Mungkin mungkin tadi ya mungkin di Yaman atau di mana yang orangnya juga belajar Syafi'i, tapi dia tidak mengenal tarjih ya, Syafi'i. Dia akan melihat orang Indonesia itu rajin karena semua sunah-sunahnya dilaksanakan. Insya Allah ini orang Indonesia ya gitu. Kenapa orang Indonesia banyak seperti itu? Karena ternyata banyak mengaji tarjih. Kalau di dalam tarjih urutannya sudah sunah-sunahnya dilaksanakan semuanya. Itu adalah salah satu contoh ya bagaimana peran tarjih dalam dakwah. Tepatnya seperti peran tarjih dalam dakwah untuk membuat masyarakat mendapatkan keutamaan-keutamaan dalam ibadah. Sunah-sunahnya digabungkan seperti itu. Jadi sekali lagi Muhammadiyah bukan mazhab tertentu atau aliran bukan, bukan Islam itu sendiri, salah satu organisasi Islam yang berdakwah dan menginginkan masyarakatnya sesuai Al-Quran dan Sunnah dan mendapatkan keutamaannya. Seperti itu Bapak dan Ibu semuanya. Agak terlewat waktunya. Kita apa ini namanya sesi 1 ya. Kita istirahat ya. Nanti mulai lagi jam 9:05 ya, Bapak dan Ibu. 9:05 sekitar itu kita nanti mulai lagi. Mungkin sekian yang pertama ini saya tutup dulu ya. Nanti kalau ada yang pertanyaan bisa lewat chat ya. Lewat chat di Zoom yang nanti sebelum kita mulai kita bisa barangkali kalau ada yang mau ditanyakan nanti kita bahas. Untuk sekarang kita break dulu. Sebelumnya saya mohon izin untuk foto ya. Foto kehadiran. Bapak dan Ibu dimohon untuk tidak membuka video ya, biar tidak urutannya biar tidak bergeser. Oke, kita break dulu. Bapak dan Ibu bisa eh, keluar, boleh nanti bisa masuk lagi. Ini saya juga keluar dulu ya, biar rekamannya nanti terpotong juga. Tape. Mungkin sekian untuk sesi pertama. Terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu lagi nanti jam 9:05 atau jam 5 menit atau 10 menit ya nanti. Kita tutup dulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih. Kak Asep. Terima kasih. Sama-sama.